Belum tuntas penyelidikan kematian 3 orang polisi di arena sabung ayam di Wekanan, Lampung. Kini publik kembali dikejutkan dengan kematian seorang polisi di tempat karaoke. Polisi rilis kronologi berbeda dari saksi. Bagaimana kejadian ini bisa terjadi? Simak ulasannya di video ini. Kejadian ini terjadi di Jalan Utama 1, Komplek BMH Kelurahan Bagan Barat, Bagan Siapiapi, Kabupaten Rokan Hilir, Riau pada Sabtu 29 Maret 2025. Seperti diberitakan di mediaserambi.com, kejadian bermula ketika rombongan para korban yang terdiri dari Bribka Lestari Chandra umur 39 tahun bersama korban lainnya, Dedi 49 tahun, Herman 30 tahun dan saksi lainnya Lili yang berumur 28 tahun, sedang menuju ke tempat karaoke bernama Siu di Jalan Utama 1, Komplek BMH. Salah seorang saksi, Sayuti 55 tahun menuturkan bahwa rombongan korban dan saksi ini baru saja keluar dari kedai tuak di Jalan Danau Biru Kepenghuluan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Memasuki komplek karaoke, korban Rinto yang berada di depan kemudian dihentikan oleh keamanan hotel, Marcelinus Kuku umur 39 tahun dan minta agar Rinto mengurangi laju kendaraan, karena suara knalpot motor korban Rinto yang memakai knalpot brong mengganggu. Nampaknya teguran itu membuat Rinto tersinggung dan terjadilah pertengkaran di antara mereka. Merasa tersudut karena dikeroyok, pelaku Marcelinus Kuku pun mengeluarkan sajam yang memang disimpan di pos penjagaan. Akibatnya, ketiga korban jatuh bersimbah darah. Warga pun berupaya membawa ketiga korban ke rumah sakit. Dalam perjalanannya, korban Bribka Lestari Chandra dan Rinto menghembuskan nafas terakhir, sedangkan Herman alias Dedi Botot dalam kondisi kritis dan masih menjalani perawatan intensif. Ini adalah kronologi versi Sayuti umur 55 tahun yang berada di tempat kejadian. Namun dalam keterangan persnya, polisi punya kronologi sendiri. Direktur Kriminal Umum Polda Riau, Kombes Pol Asep Darmawan menuturkan bahwa anggotanya, Bribka Lestari Chandra tewas setelah melerai pertengkaran yang terjadi antara Rinto CS dengan keamanan hotel. Menurut Asep, Bribka Lestari Chandra yang kebetulan lewat di depan kompleks karaoke, melihat adanya keributan di tempat parkiran tempat karaoke Siu. Bribka Lestari Chandra kemudian mendatangi tempat tersebut untuk menghentikan perkelahian. Namun entah kenapa, Bribka Lestari Chandra justru ikut menjadi korban. Dari kejadian ini polisi kemudian menahan keamanan hotel, Marcelinus Kuku untuk penyelidikan lebih lanjut. Namun anehnya, ketika kami membaca komentar warga yang ada di kolom komentar channel YouTube yang memberitakan kejadian ini, kebanyakan netizen justru membela pelaku. Ini adalah salah satu video dari channel Tribun Pekanbaru Official yang memberitakan kejadian penikaman polisi di tempat karaoke. Yang diberi judul Bersimbah Darah di Tempat Karaoke. Seorang polisi tewas ditikam. Salah satu akun bernama Haris Steven Sirait berkomentar, "Ngapain bulan puasa mabukan pak polisinya?" Komentar ini sudah di-like sebanyak 10 orang. Akun lain bernama Alwahid B90 berkomentar, "Keren, respect sama penjaga karaoke-nya berani nikam polisi yang minta jatah." Disertai emotikon bunga 3 kali. Dari akun ELS8380 berkomentar, "Melibatkan aparat lagi. Belum lama tragedi sabung ayam, sekarang terjadi lagi." Komentar paling sarkas dari akun Nowosongarage 3364 berkomentar, "Apakah akan dianumertakan lagi?" Disertai emotikon ketawa 3 kali. Sementara akun Wiwindrianti K1T berkomentar, "Kapan tobatnya?" Dan masih banyak komentar lagi, yang kalian bisa baca sendiri di video Tribun Pekanbaru Official. Mayoritas netizen mempersalahkan polisi dalam kasus ini. Mereka seolah tidak percaya dengan rilis yang disampaikan Polda Riau, bahwa anggota polisi yang tewas karena menjalankan tugas melerai perkelahian. Lalu bagaimana menurut kalian sendiri? Apakah kalian percaya pada kronologi versi polisi? Atau percaya pada kronologi versi saksi di tempat kejadian perkara yang menyebutkan bahwa Bribka Lestari Chandra ikut dalam rombongan, minum-minum di kedai tua kemudian berpindah ke tempat karaoke setelah mengkonsumsi alkohol? Jika kejadian versi saksi Lili dan Sayuti yang benar, maka tentu disayangkan jika masih ada aparat polisi yang seharusnya menjaga keamanan justru ikut terlibat mengkonsumsi alkohol dan membenarkan anggotanya yang memakai knalpot brong. Jika semapai kronologi ini yang benar, maka pelaku penikaman, Marcelinus Kuku tidak bisa sepenuhnya dipersalahkan. Dia digaji oleh pemilik tempat karaoke untuk menjaga kondusivitas di tempat kerjanya. Marcelinus juga membantu tugas kepolisian yang saat ini gencar melakukan razia pelarangan penggunaan knalpot brong pada kendaraan bermotor. Kalaupun dia sampai nekat melakukan penikaman, bisa saja karena dia terdesak setelah dikeroyok oleh mereka yang terindikasi dalam pengaruh minuman beralkohol. Dan siapapun juga akan melakukan pembelaan yang sama. Kita tahu bahwa orang yang berada di bawah pengaruh alkohol bisa melakukan tindakan nekat yang di luar nalar kemanusiaan. Dan Marcelinus yang sadar posisinya bisa mati konyol,
melakukan perlawanan dengan menggunakan sajam agar perkelahian bisa berimbang. Namun jika Bribka Lestari Tjandra tewas karena melerai perkelahian, maka tentu anggota polisi yang bersangkutan layak mendapatkan penghargaan. Ada banyak saksi yang bisa dimintai keterangan untuk mendalami kronologi peristiwa. Misalnya pemilik kedai tuak di Jalan Danau Biru Kepenghuluan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko tempat para korban pertama kali mengkonsumsi alkohol. Pemilik tuak bisa dimintai keterangan apakah Bribka Lestari Tjandra ikut dalam rombongan para korban yang lain. Kemudian perawat dan dokter yang pertama kali menangani korban ketika sampai di rumah sakit. Apakah para korban termasuk anggota polisi yang tewas terindikasi dalam keadaan mengkonsumsi alkohol, atau tidak? Biasanya perawat harus memastikan apakah korban yang dibawa ke rumah sakit memakai alkohol, atau tidak untuk menjadi referensi pengambilan tindakan perawatan dan pemberian obat. Jika polisi sungguh-sungguh ingin menegakkan kebenaran, maka tidak terlalu susah untuk mendapatkan keterangan dari sumber-sumber yang otentik. Di tengah upaya revisi Undang-Undang Polri, publik berharap ada aturan yang pasti, agar polisi dapat menegakkan aturan secara adil. Jika anggota kepolisian yang melanggar aturan dilindungi, maka anggota yang lain akan melakukan pelanggaran yang sama. Polisi sebagai pengayom masyarakat tidak patut ikut menjadi konsumen minuman beralkohol. Masih banyak anak bangsa yang benar-benar ingin mengabdi, orang-orang yang bersih dari kelakuan tercelah yang bisa jadi penegak hukum. Bersihkan kepolisian dari oknum pecandu alkohol dan obat-obatan terlarang.